Oke, dua kabar yang cukup gacor. Kali ini yang pertama nanti datang dari bocoran panas yang katanya Indonesia diharapkan kedatangan dua baterai rudal pertahanan udara jarak jauh dari Tiongkok nih bos. Nah, kira-kira kapan tuh waktunya? Rudal seperti apakah itu? Bagaimanakah kemampuannya? Apakah nggak takut friendly fire? Kemudian bakal ditempatkan di mana? Setelah ini kita ceki bosku. Kemudian nanti kabar kedua datang dari Parlemen Italia yang kini kabarnya telah meributkan program hibah kapal induk Garibaldi ke Indonesia. Nah loh, dia ributkan pula nih bos. Mereka bingung katanya kenapa kok kapal mahal seharga 1 triliun rupiah itu malah mau dihibahkan gratis ke Indonesia. Nah, gimana tuh? Penasaran beritanya? Cus! Markipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, kita mulai dari sebuah bocoran menarik yang muncul di akun resmi Lembaga Pengamat Pertahanan Indonesia, yaitu dari Lembaga Kris Bos. Dalam postingannya hari ini 16 Maret, disebutkan bahwa dua baterai sistem rudal pertahanan udara jarak jauh buatan Tiongkok yaitu HQ-9 Surface to Air Missile System diharapkan tiba di Indonesia pada semester kedua tahun 2027. Nah loh, jadi tahun depan semester kedua artinya di atas bulan Juni tahun 2027 bos. Datang nih rudal, harapannya ya. Dan kalau kabar ini benar terjadi, maka ya nggak main-main. Rudal ini bisa jadi salah satu payung udara jarak jauh paling kuat yang pernah dimiliki Indonesia. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, apa sih sebenarnya baterai rudal HQ-9 itu, bos? Nah, jadi baterai di sini jelas, bos, bukan baterai remote TV ya, yang biasanya kalian ketok-ketok kalau macet ya kan? Jadi dalam dunia pertahanan udara, satu baterai rudal itu maksudnya adalah satu paket sistem tempur lengkap. Dalam satu baterai biasanya terdapat beberapa komponen utama, mulai dari radar pencari dan radar tracking, kemudian command vehicle atau kendaraan pusat komando, sampai dengan launcher atau kendaraan peluncur rudal. Dan tentu ada kendaraan-kendaraan pendukung lainnya seperti kendaraan kren untuk reloading amunisi dan mungkin kendaraan maintenance-nya bos. Biasanya satu baterai HQ-9 memiliki sekitar 6-8 kendaraan peluncur dan setiap kendaraan membawa 4 rudal siap tembak. Jadi, dalam satu baterai bisa tersedia sekitar 24-32 rudal yang siap meluncur kapan saja. Nah, tak main-main dari berbagai sumber yang pastinya ya kredibel lah. Rudal HQ-9 ini memiliki kecepatan sekitar Mach 4 hingga Mach 5 bos, alias 4-5 kali kecepatan suara. Dan karena ini rudal pertahanan udara jarak jauh, maka target yang bisa dihajar pun juga bukan cuma pesawat tempur. Mulai dari pesawat bomber, drone, rudal jelajah, sampai pesawat AWACS pun bisa masuk daftar sasaran. Versi terbarunya bahkan disebut memiliki jarak tembak hingga sekitar 250-300 km. Nah itu yang versi terbaru bos. Kalau versi awal nggak salah itu 200 km. Jadi artinya satu baterai saja sudah bisa menjaga wilayah udara yang sangat luas. Dan kalau benar Indonesia mendapatkan dua baterai, maka ini bisa menjadi lapisan pertahanan udara jarak jauh yang sangat menakutkan. Nah kemudian mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan menarik selanjutnya bos. Apakah itu? Oke, pertanyaan pertama, nanti siapa yang akan mengoperasikan rudal HQ-9 ini bos? Nah, di sini lembaga Kris pun menjawab singkat padat, yaitu kemungkinan besar akan dioperasikan oleh Satuan Rudal TNI Angkatan Udara atau Sat Rudal TNI AU. Kemudian Mimin juga baca muncul pertanyaan friendly fire bos. Karena ya memang ini sistem buatan Tiongkok bos. Takutnya salah identifikasi sasaran pula ya kan? Ngelihat Rafale terbang dikira musuh. Duar. Dan jujur saja ya memang ini bukan hal yang mustahil. Ini bisa terjadi jika sistem identifikasi musuh atau kawannya yaitu IFF-nya berbeda. Kemudian ini bisa terjadi kalau data linknya tidak kompatibel dan jaringan radarnya juga tidak sinkron. Tapi kalau sistem ini bisa terintegrasi dengan benar,
data linknya oke, kemudian IFF-nya oke, maka rudal HQ-9 ini akan dapat langsung mengenali pesawat milik TNI sebagai friendly target. Dengan kata lain ya, rudalnya nggak akan terbang kemana-mana bos. Dan pertanyaannya, apakah hal ini sudah disiapkan dengan mantap oleh TNI? Admin pun kurang kopi. Selain itu ya, harusnya sistem seperti ini juga diintegrasikan dengan network radar nasional, sehingga setiap target yang muncul bisa diverifikasi oleh pusat komando bos. Kemudian pertanyaan berikutnya, di mana kemungkinan HQ-9 ini akan ditempatkan di Indonesia? Nah, untuk penempatannya ya, kalau Mimin pikir-pikir, supaya aman ya, mungkin sistem rudal Tiongkok ini akan digabung dengan ekosistem dari negara sesamanya bos, yaitu alutsista buatan China, Rusia juga ya kan. Misalnya nih, ditempatkan di wilayah timur Indonesia yang kemarin seperti Lanut Haluoleo yang bakal yang kemarin rumornya sempat kuat akan dilengkapi dengan jet tempur J-10 dari Tiongkok. Hal ini pun sangat masuk akal, sehingga satu wilayah dapat menggunakan ekosistem yang sama dan terintegrasi dengan mantap. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Oke, lanjut kabar kedua. Jadi pada awal Maret 2026 ini, ruang sidang Komisi Luar Negeri dan Pertahanan Senat Italia di Roma tiba-tiba memanas. Jadi admin kutip dari situs berita Italia, Il Fatto Quotidiano, mewartakan bahwa parlemen Italia bingung katanya. Kenapa kok kapal seharga 1 triliun itu malah mau dikasih gratis ke Indonesia bos? Media Italia ini bahkan mempublikasikan sebuah surat bertanggal 25 September 2025, di mana surat itu dikirim oleh pejabat logistik Kementerian Pertahanan Indonesia, Bapak Yusuf Jauhari, kepada pejabat persenjataan Italia, yaitu Giacinto Ottaviani. Dan isinya, katanya Indonesia menjelaskan beberapa skema kerjasama, termasuk kemungkinan keterlibatan perusahaan Italia, yaitu Dras Galeazzi, dalam urusan pembayaran dan offset industri. Nah, disinilah drama barunya dimulai bos. Dalam sidang Senat, Wakil Menteri Dalam Negeri Italia yaitu Isabella Rauti dengan santai menjelaskan bahwa surat itu dianggap tidak resmi. Alasannya, surat itu tidak masuk lewat jalur diplomatik resmi bos. Jadi artinya menurut pemerintah Italia, surat itu secara administratif dianggap tidak pernah ada atau tidak berlaku. Nah, sementara itu Menteri Pertahanan Italia yaitu Guido Crosetto tetap mendorong hibah kapal ini. Alasannya cukup sederhana bos, katanya kapal yang bernilai sekitar 54 juta euro itu butuh biaya perawatan sekitar 5 juta euro per tahun. Dan daripada jadi kapal parkir mahal di pelabuhan, lebih baik katanya diberikan kepada mitra strategis seperti Indonesia. Dan akibat polemik ini, katanya pemungutan suara di Senat Italia pun akhirnya ditunda hingga akhir Maret 2026. Sehingga mungkin ya, nasib kapal legendaris Garibaldi kini masih menggantung bos. Antara apakah akan benar-benar menuju Jakarta Indonesia, ataukah malah tetap berlabuh di politiknya Roma, admin pun kurang tahu. Yang jelas kita tunggu sajalah janji Menhan dan TNI kemarin yang katanya kemungkinan kapal ini akan datang tahun 2026 sebelum hari ulang TNI ya kan, Oktober nanti bos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.